warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sarah Aziza Zuhra Siregar dari PAI 6 NIM 22201000187 dosen pengampu Dr. Jainal Effendi Hasibuan sebagai tugas mata kuliah dakwah Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan dan kenikmatan untuk hidup. Salawat bertangkaikan salam tidak lupa kita junjungkan ke Nabi besar kita, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan yaitu Nabi penerima kitabullah versi Allah, yaitu Al-Quran, yang dimana Al-Quran ini dijadikan sebagai panduan dan pedoman hidup serta landasan umat Islam. Saudara-saudari sekalian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikenal sebagai Nabi yang memiliki akhlak yang begitu mulia, yang begitu agung, yang mana akhlaknya sangat diteladani oleh Allah. Adapun akhlak terpuji oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang begitu banyak, namun diantaranya yaitu yang pertama ialah sikap sabar Rasulullah, yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikenal dengan kesabarannya yang begitu dalam. Ketika menghadapi ujian, ia tidak pernah marah, akan tetapi ia tetap berikhtiar kepada Allah, tetap meminta pertolongan Allah. Ketika ada ujian, ia tetap sabar. Ketika ada yang membenci, mengkhianati, bahkan mendustakannya, ia tetap memiliki hati yang begitu. Yang kedua, sikap terpuji Rasulullah yaitu ketabahan Rasulullah. Ketika Rasulullah sedang berada dalam cobaan, ia tetap tabah, tetap tenang menghadapi cobaan. Dan yang ketiga yaitu sikap adil Rasulullah. Rasulullah dikenal sebagai pemimpin yang begitu tegas, begitu cerdas, jujur dan adil. Rasulullah dikenal sebagai pemimpin yang adil kepada rakyatnya. Tidak pernah memihak kepada satu teman, tidak pernah memihak kepada satu umat, tetapi dia selalu berlaku adil terhadap umat yang satu dengan umatnya. Kemudian sikap jujur Rasulullah juga sangat dikenal oleh umatnya. Ketika Rasulullah sedang berada dalam situasi yang sangat menegangkan, ia tetap berlaku jujur. Ketika ditanya, ia tidak pernah berbohong. Ketika ditanya juga, ia tidak pernah berdusta. Kemudian yaitu di antara banyaknya sikap terpuji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang saya ceritakan, ada juga dia dikenal dengan ketidaksombongannya dan kemuliaan hatinya, rendah hatinya. Yaitu Rasulullah tidak pernah, begitu kaya pun ia tidak pernah memamerkan kesombongannya, begitu baik pun ia tidak pernah bersikap angkuh. Kemudian Rasulullah juga disebut dengan orang yang sangat amanah ketika diberikan perintah. Ketika seseorang memerintahkannya atau meminta sesuatu kepada dia untuk menjaga sesuatu, ia tetap akan setia pada untuk melakukan keamanannya. Nah, di antara yang saya sebutkan tadi itulah beberapa bentuk sikap terpuji yang dilakukan oleh Rasulullah SAW untuk mencatat kita jadikan sebagai suri. Akhlak mulia ialah akhlak yang sangat suci, akhlak terpuji yang sangat dimiliki kepada umat Islam, yang mana ketika kita melakukan akhlak terpuji tersebut, kita akan dijauhkan dari yang Allah sangat menyayangi orang-orang yang berperilaku dengan baik dan membenci orang-orang yang berperilaku sebagaimana
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Qalam ayat 4 yang bunyinya wa innaka la'ala khuluqil azim, dan sesungguhnya kamu benar-benar berada di atas orang-orang yang agung dan mulia. Yang mana ayat ini menjelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam orang yang paling tinggi, yang memiliki akhlak yang sangat terpuji, yang dimana ia dijadikan sebagai role model, ia dijadikan sebagai contoh, ia dijadikan sebagai pedoman dan mengarahkan umat muslim semua dalam sifat terpuji tersebut dan menghindari akhlak-akhlak tercela. Sebagai seorang umat muslim, umat yang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ada beberapa perilaku yang dapat kita jadikan sebagai akhlak terpuji. Di antaranya yaitu sebagai umat muslim kita sangat dianjurkan untuk saling tolong menolong, untuk saling berperilaku baik, untuk saling mencintai dan mengasihi kepada teman. Sebagai umat muslim yang beragama juga, kita harus menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita, yang mana Al-Quran ialah menjadi landasan bagi umat muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu mengajarkan umatnya melalui landasan Al-Quran dan menjadikan Al-Quran menjadi pedoman dalam hidup. Nah, di sini kita mendapatkan banyak hikmah ketika kita meneladani sikap-sikap Rasulullah. Yang mana tadi ketika kita meneladani akhlak Rasulullah, hati kita menjadi tenang, kita menjadi mendapat pahala, terhindar dari kebencian, serta kita dapat membantu orang-orang yang ada di sekitar kita, dan juga menjadi contoh bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Akan tetapi ketika kita melihat teman kita yang belum berperilaku akhlak terpuji tersebut, kita dapat menegur dengan cara yang baik dan tidak menjatuhkan sesama lainnya, melindungi perasaan hatinya agar ia tetap dapat menerima hidayah dari Allah agar tetap melaksanakan. Sekian ceramah dakwah yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang dapat saya sampaikan ini menjadi amal ibadah dan dapat menjadi contoh untuk kita semua, untuk mencontoh perbuatan yang baik dan meninggalkan perbuatan yang buruk. Sekian dari saya. Ketika ada kesalahan, saya mohon maaf dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha benar dan menciptakan manusia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.